Halo, perkenalkan nama saya Lucky Rezakila. NIM saya 190030494. Di sini saya akan presentasi tugas cloud computing saya yang temanya adalah tentang startup. Di sini ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, kemajuan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat menuju kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna teknologi. Hal-hal yang dahulu sulit dilakukan sekarang dapat dilakukan dalam periode waktu yang sangat singkat. Perkembangan kemajuan teknologi komputerisasi berbasis jaringan internet pada saat ini lebih ditujukan untuk menciptakan proses aplikasi sistem yang dapat mudah dipahami dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga secara percuma. Beberapa tahun terakhir, konsep cloud computing sudah banyak menarik minat industri. Solusi berbasis cloud computing sepertinya sudah menjadi kunci bagi perusahaan yang ingin bersaing dan memperbanyak target pasarnya di bidang startup yang tentu saja menghemat biaya yang akan dikeluarkannya. Arsitektur yang disajikan secara service oriented menurut Foster Cloud Computing adalah paradigma komputasi terdistribusi dalam skala yang besar dilatar belakangi oleh faktor ekonomi yang mana berisi kumpulan dari virtualisasi abstrak, skalabilitas dan dinamis, pengaturan kekuatan komputasi, tempat penyimpanan, platform layanan, dan dapat diakses sesuai dengan kebutuhan dan pelanggan. Masyarakat saat ini tidak dapat jauh hidup dari internet melalui aplikasi seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Gmail. Masyarakat sudah terbiasa dengan menggunakan adanya layanan teknologi berbasis cloud computing. Oleh sebab itu, saat ini masyarakat berharap untuk mendapatkan dan mengakses layanan digital baik di lingkungan maupun dan dimanapun. Bab 2 adalah cloud computing. Cloud computing adalah sistem komputasi yang paralel dan tersebar di mana terdiri dari beberapa kumpulan komputer yang terhubung secara virtual yang ditampilkan sebagai satu atau lebih sumber daya yang dapat digunakan untuk konsumen melalui persetujuan di antara pelanggan dan penyedia jasa. Karakteristik cloud computing untuk aplikasi dan pengguna IT. Cloud computing merupakan IaaS atau IT as a Service, menyediakan layanan komputasi, penyimpanan data, dan aplikasi dapat diakses melalui media internet dari pusat data yang tersentralisasi. Untuk pengembangan aplikasi internet, cloud computing adalah platform pengembangan aplikasi berbasis internet yang scalable. Untuk penyedia jasa layanan infrastruktur, cloud computing merupakan pusat data terdistribusi yang sifatnya masif dan terkoneksi dengan IP jaringan. Secara umum ada 3 jenis tipe layanan pada cloud computing, di mana pada ketiga arsitektur tersebut pengguna tidak mengatur secara langsung, yaitu yang pertama infrastruktur as service, dan yang kedua platform as a service, dan yang ketiga software as service. B. Kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihannya adalah menghemat biaya investasi awal untuk pembelian sumber daya, dan yang kedua membuat operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem pribadi atau perusahaan yang tersambung dalam satu cloud dapat dimonitor dan diatur dengan mudah. Bisa menghemat biaya waktu dan juga bisa menjadikan kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping, dan menghemat biaya operasional pada saat reliabilitas ingin ditingkatkan. Menghemat biaya investasi ialah cukup mengeluarkan biaya di awal dengan membayar membayar aplikasi itu sendiri untuk masuk dalam cloud itu sendiri. Membuat operasional lebih mudah karena sistem pribadi perusahaan itu dapat tersambung dalam satu cloud itu sendiri. Yang ketiga itu membuat operasional manajemen lebih mudah karena sistem pribadi atau perusahaan menjadikan kolaborasi terpercaya dan lebih ramping, ya karena lebih fleksibel aja sifatnya. Mengapa menghemat biaya operasional pada saat reliabilitas? Karena tidak banyak membuang waktu untuk perusahaan bisa berkembang. Dan kekurangannya bagi cloud computing adalah komputer akan menjadi lambat atau tidak bisa dipakai sama sekali jika jaringan internet bermasalah, dan kelebihan beban. Dan juga perusahaan yang menyewa layanan dari cloud computing tidak punya akses langsung ke sumber daya, jadi semua tergantung dari kondisi vendor atau penyedia layanan cloud itu sendiri. Bab 3 yaitu analisa kebutuhan. Analisa kebutuhannya: A. Pengumpulan data.
Berdasarkan kebutuhan, maka data yang akan dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini adalah mengenai data produk yang akan dimasukkan ke dalam GoFood supaya dapat dilihat oleh pembeli dan pembeli dapat melihat produk-produk apa saja yang akan dijual di restoran ini. B. Perancangan dan pembuatan sistem. Pada perancangan kali ini, karena saya menyarankan untuk menggunakan aplikasi GoFood, maka kita akan lebih mudah untuk masalah perancangan sistem karena dari pihak GoFood sendiri sudah membuat sistem yang sangat bagus dan mudah bagi para calon customer-nya. Dan C. Pengujian sistem. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah berhasil dibuat. Pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian fungsionalitas sistem. Apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh user? Pengujian sistem ini digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi tersebut. Setelah sebelumnya kita menginstal aplikasi itu tersebut. Dalam GoFood, apakah para customer dan calon pembeli telah dapat melihat semua produk makanan yang ditawarkan di restoran indie dengan menggunakan aplikasi tersebut. Setelah melakukan pengujian sistem ini, selanjutnya akan melakukan pengujian user untuk mengungkitkan kepuasan user dan kuesioner. Bab 4 yaitu tema cloud computing itu sendiri. A adalah analisa cloud computing untuk restoran indie. Cloud computing tercipta karena adanya beberapa kendala seperti halnya keterbatasan resource komputer yang menyebabkan tidak maksimalnya kegiatan yang berhubungan dengan perkomputerisasian. Cloud computing merupakan sarana layanan penyimpanan secara virtual yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tren ini sangat bermanfaat bagi dan kemudahan dari sisi pemberi layanan dan sisi ini pengguna, sehingga memberikan kemudahan akses. Berikut ini adalah analisa saya terhadap bisnis restoran yang akan disajikan. Yang pertama adalah agar bisa lebih bersaing dengan kompetitor yang ada sejalan semakin berkembangnya perekonomian negara, tentu akan membawa dampak terhadap usaha-usaha seperti usaha restoran. Jenis usaha yang dikembangkan ini sangat populer pada masa ini, sehingga banyak sekali jenis-jenis usaha pangan atau makanan yang bermunculan di ruang lingkup usaha yang menonjolkan kelebihan masing-masing produk makanan ditawarkan oleh restoran indie. Yang kedua, daya tarik pelanggan merupakan tujuan akhir bagi semua pengusaha. Umumnya sering melakukan penawaran harga. Siapapun pemilik usaha yang mampu mengakomodasi penawaran yang terbaik, maka pasti memiliki peluang keberhasilan yang sudah sangat besar. Dan yang ketiga, dapat diakses dari beberapa perangkat klien melalui antarmuka seperti web browser. Keamanan dan kemudahan dalam proses autentikasi dapat diperoleh pengguna dan pengelola layanan, sehingga memungkinkan akses sumber daya kapanpun dimanapun melalui jaringan internet yang ada. Yang keempat adalah daya saing antar usaha yang sudah tidak ada lagi yang sudah tidak seperti restoran-restoran pada umumnya yang sudah masuk kalangan atas, tentu sudah memiliki ketenaran brand dan sudah mendapatkan stigma sebagai produk berkualitas, sehingga produk brand tersebut sudah mampu menjual produk dengan harga yang tinggi. Namun restoran indie masih pada usaha tahap awal, dan tahap ini pun banyak usaha-usaha serupa yang sedang merintis. Dengan ini pula restoran indie diharuskan untuk bersaing dan mempromosikan produknya ke masyarakat seluas-luasnya. Bagaimana caranya? Menggunakan salah satu aplikasi dari cloud computing ini, Oasis Cloud, untuk berjualan merupakan salah satu cara yang efektif. Jadi dengan menggunakan aplikasi cloud ini adalah salah satu cara yang sangat efektif menurut saya, karena banyak fitur-fitur yang sangat mudah untuk dijalankan dan dipahami bagi pengguna aplikasi itu. B. Tipe cloud computing yang akan digunakan restoran indie pada perusahaan startup ini adalah sebelumnya ada banyak macam jenis cloud computing, namun untuk sistem ini lebih tepat dan efisien dengan menggunakan SaaS software, bukan sebagai layanan kadang-kadang disebut sebagai software on demand. Adalah perangkat lunak yang digunakan di internet atau yang berjalan di belakang firewall pada jaringan lokal atau komputer pribadi. Dengan SaaS, penyedia lisensi aplikasi untuk pelanggan baik, sehingga layanan sesuai permintaan melalui berlangganan dalam sebuah model fast as you go. Pendekatan untuk pengiriman
aplikasi adalah bagian dari utilitas modul komputasi, di mana semua teknologi dalam cloud ini dapat diakses melalui internet sebagai sebuah layanan. SaaS awalnya banyak digunakan untuk otomatisasi tenaga penjualan dan customer relationship manajemen. Sekarang telah menjadi biasa untuk tugas-tugas bisnis termasuk penagihan terkomputerisasi, faktur, manajemen sumber daya manusia, keuangan, manajemen, konten, kolaborasi, pengolahan dokumen, dan manajemen servis dan lain sebagainya. C. Teknologi yang mendukung cloud computing di restoran indie pada perusahaan startup ini adalah yang pertama adalah virtualization. Adalah teknologi yang menciptakan sebuah versi virtual atau contohnya kita mampu melihat produk yang dipasarkan secara virtual melalui komputer sehingga kita bisa melihat gambaran keseluruhannya. Yang kedua, service oriented architecture. Ini berfungsi untuk mendukung kebutuhan pengguna software seperti misalnya menyediakan untuk registrasi di platform yang digunakan, memberikan entitas untuk pencarian jenis atau nama barang, dan yang ketiga ada browser as a platform, yang itu merupakan jembatan antara pengguna komputer atau smartphone untuk mencari web yang ingin dituju dengan catatan harus tersambung dengan internet. Namun sekarang layanan ini sudah banyak yang memiliki aplikasi sendiri yang bisa diunduh pada smartphone masing-masing, baik itu Android maupun iOS. Dan yang terakhir adalah utility computing teknologinya. Tentu mampu diakses secara luas dan berbagai perangkat, kemudian sudah menerapkan on-demand self-service. Pengguna bisa melakukan semua fitur telepon tanpa menunggu persetujuan dari penyedia layanan. Dan yang terakhir tentunya sudah memiliki master service, yang artinya setiap pengguna akan menentukan biaya yang akan dikeluarkan. Yang D, proses bisnisnya adalah proses bisnis yang terjadi adalah bagaimana bisnis restoran indie yang ada pada perusahaan startup dapat berjalan dengan baik dengan adanya sistem cloud computing yang dipakainya, yaitu dengan menggunakan aplikasi GoFood. Saya rasa penjualan lebih banyak peningkatan dari sebelumnya menggunakan sistem pada sebelumnya, dan menggunakan sistem cloud computing dengan aplikasi GoFood pengeluaran lebih hemat daripada sebelumnya dan dapat menyimpan data yang lebih aman. Dari segi penjualan juga mendapatkan penjualan yang bertambah dari sebelum menggunakan aplikasi GoFood dan sesudah, karena kita bisa menjual dari sistem online, yaitu pembeli tidak perlu lagi repot-repot datang ke restoran atau ke toko untuk membeli dan memesan makanan itu. Namun hanya dengan buka aplikasi cloud itu sendiri bisa memesan dari rumah dan dapat diantarkan langsung ke tempat si pemesan itu sendiri. Jadi sangat mudah jadinya untuk memesan dan membeli di restoran indie ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Implementasi dari cloud computing software as service pada startup ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, sehingga pengguna tidak perlu melakukan investasi yang besar dan hanya membayar sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi startup dalam bentuk software as service telah berhasil dirancang dan dibangun dengan fitur siap pakai sehingga dapat mempermudah pengguna dalam membangun aplikasi penjualan pada startupnya. Baik, hanya ini presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.